What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-175. Kemarin kita sudah membahas review mindset mediocre dari Chelsea Football Club. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas terungkapnya mediocre staff kepelatihan dari klub Brighton di belakang Chelsea Football Club. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started ya. Ya, gimana teman-teman kemarin CBC sudah kasih PR ya? Udah paham atau belum nih? Ya, kenapa Sanchez selama ini terus turun meskipun sudah membuat 4 kali blunder yang berujung gol. Sehingga minggu lalu ya, saat melawan Man City, dia itu menambah blundernya lagi menjadi 5 blunder berujung gol. Ya, sebelum kemarin akhirnya diganti oleh Jorgensen ya. So, apakah teman-teman sudah tahu jawabannya? Ya, kalau belum, CBC kasih clue-nya nih ya. Dikutip dari postingan Fabrizio Romano di 4 Juni 2024 ya. Tambahan pada rencana Chelsea untuk melanjutkan dengan Robert Sanchez sebagai kiper. Ben Roberts telah dinominasikan menjadi Head of Global Goalkeeping atau General Manager pelatih kiper, di mana satu lagi faktor untuk menyimpan Sanchez. Enzo Maresca juga menginformasikan ke Chelsea bahwa dia senang untuk mulai bekerja dengan Sanchez sebagaimana itu terungkap kemarin. Gimana? Masih belum clear juga. Kemarin CBC sudah ya, memberi beberapa clue bahwa Ben Roberts ini kan dari klub mana ya sebelumnya. Nah, kali ini CBC bongkar lagi siapa itu Sanchez dan siapa itu Ben Roberts. Di mana artikel ini CBC temukan dikutip tanggal 31 Juli 2023 ya. Jadi ini masanya itu pada saat kita ada Kepa dan juga mungkin masih ada Mendy ya. So check this out. Ben Roberts, satu dari beberapa pelatih goalkeeper, telah mempersiapkan Sanchez sejak dia bukan siapa-siapa. Begitu Roberts meninggalkan Brighton, performa Sanchez jelas-jelas hancur berantakan, sehingga dia kehilangan kepercayaan dari Roberto De Zerbi yang saat itu masih menjabat sebagai pelatih Brighton ya. Sekarang Brighton telah membeli goalkeeper lain yang menjanjikan bernama Verbruggen, yang berarti Sanchez telah menjadi kiper pilihan ketiga Brighton. Chelsea mungkin menginginkan kiper kedua yang berpotensi bersaing dengan Kepa sekarang. Biayanya seharusnya sangat rendah, kurang dari 10 juta pound sterling. Meskipun kedua goalkeeper tidak cukup baik untuk bersaing memperebutkan trofi, tetapi saya baik-baik saja dengan hal itu selama Poch dan Dewan semua setuju. Dan kemarin CBC juga sudah ingetin ya. Ingat, salah satu sporting director Chelsea itu kan juga dari ex-Brighton, yaitu Paul Winstanley ya. Jadi, pegangan dari Sanchez ini sudah sangat paten guys ya. Salah satu dari sporting director dan dia juga pegang pelatih kepala goalkeeper yaitu Ben Roberts. Ya, yang tadi sporting director yaitu Paul Winstanley. So, Ben Roberts join Chelsea per kapan? Penasaran? Di 8 September 2022 bersama Graham Potter. Oke, oke. Paul Winstanley
join dari Brighton ke Chelsea. Kapan? 15 November 2022 sebagai Direktur Global Talent dan Transfer. Hey, jelas ya. Next, Sanchez. Itu join Chelsea per kapan? Agustus 2023. Apakah ini suatu kebetulan? So, sudah cukup clear ya teman-teman. Si Ben Roberts ini sangat berjasa besar buat Sanchez. Well, nggak tahu. Mungkin saja, ya, mungkin saja Ben Roberts ini dapat shares dari gaji yang dimiliki oleh Sanchez. Oke, shares gimana maksudnya? Jadi, misalkan di bulan Februari ini itu Sanchez gajinya itu ya disisihkan sekitar 5 atau 10% juga itu ya kepada Ben Roberts. Supaya si Ben Roberts ini kan apalagi dia kan punya posisi yang menjabat sebagai General Manager pelatih kiper ya. Untuk dia ini terus direkomendasikan menjadi first squad. Dan reportkan saja kepada Enzo Maresca bahwa Sanchez ini yang terbaik dan yang paling siap untuk menjadi kiper utama dari Chelsea meskipun sudah 4 kali blunder ya, yang berujung dengan gol ya. Tapi di training dia ini penampilannya yang terbaik dibanding kiper lainnya termasuk Jorgensen. Repot saudara-saudara. Kalau ada permainan di balik itu semua ya. Jangankan di level tinggi di British sana, di London Chelsea. Jangankan di sana. Orang CBC juga pernah kerja di suatu perusahaan itu yang dimana ada isu yang sama, guys. Ada isu yang berkembang bahwa ada satu orang atau beberapa orang ini di-hire oleh seorang pimpinan karena kenal dekat. Sebelumnya pernah kerja di tempat yang sama ya. Dan setelah masuk itu pegawainya ke dalam perusahaan tersebut ya, pemimpin yang meng-hire dia itu mendapat persentase sejumlah berapa persen dari gajinya. Jadi pemimpin itu sudah punya gaji dari perusahaan, dia juga dapat tanda kutip uang jajan dari pegawainya yang dia rekrut atau yang dia rekomendasikan. Ya, kalau satu ya mungkin kecil. Ini beberapa guys, ya. Itu dimintain duit dengan tanda kutipnya itu jasa ya, bahwa gua ini yang bawa lu masuk ke perusahaan gua. Padahal bukan perusahaannya, dia juga sebagai pekerja, tapi levelnya sudah di pimpinan ya. Dan setoran itu tidak hanya 1 bulan, tapi berbulan-bulan. Mungkin juga sepanjang dia itu berkarir di perusahaan tersebut ya, dia itu nyetor terus ke pimpinan itu. Padahal kita tahu ya, kerjaannya si pegawai yang direkrut itu nggak becus guys. Ya, dibanding karyawan yang sudah ada bekerja saat ini ya. Dan kita semua tahu ya, level pimpinan itu kan gajinya itu berapa sih? Tapi dia tetap minta persenan ke anak buah ya, dengan alasan kalau nggak ada gua, lu nggak bakalan masuk ada di sini. Kan sinting guys ya namanya ya. Jadi seperti kemarin CBC bahas ya, terkait mental ya. Lu itu sudah kaya, udah berada ya. Tapi mental lu itu masih mental miskin ya. Mental pengemis. Ini mungkin juga, tapi itu juga pemaksaan ya guys ya. Dalam tanda kutip bukan secara sukarela ya, CBC garis bawah. Itu secara pemaksaan ya. Apalagi pimpinan tersebut yang memegang KPI dari kita ya. Nah, ini mungkin juga terjadi di Chelsea, guys. Apalagi di dunia persepak bolaan itu gaji staf kepelatihan itu jauh lebih kecil dibanding gaji para pemain. Jadi bayangkan saja bila Sanchez itu harus setor uang ke
Ben Roberts ya. Nggak usah besar-besar, mungkin 5%-nya saja lah. Ya. Maka berapa yang diterima Ben Roberts tiap bulan kalau Sanchez itu gajinya 240 ribu pound sterling per bulan? Ya, 5%-nya saja ya. Kalau 10% itu sekitar 24. 24 ribu pound sterling. Kalau 5%-nya itu 12 ribu pound sterling ya. Kalau dirupiahkan berapa Bang? Kalau dirupiahkan itu 244 juta per bulan untuk disetor ke Ben Roberts dari Sanchez. Ya, ini disclaimer dulu ya, mungkin. Sedangkan berapa gaji Ben Roberts per bulan? Ya, kalau berdasarkan Google, ya, gaji rata-rata dari goalkeeper per bulan itu adalah 5.600 pound sterling. Gila, lebih besar 2 kali lipat dari yang dia dapat dari Sanchez. Apakah Sporting Director Winstanley ini juga mendapat setoran dari Sanchez? Only God, ya. Only God knows, man. Ya, this is monkey business, guys. Monkey business. Ya. Apa itu monkey business? Ya, monkey business itu kita bekerja di dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis, tapi di dalam bisnis atau perusahaan tersebut kita membuat bisnis sendiri di internal, ya, di mana tentunya bisnis yang kita buat itu untuk keuntungan pribadi diri kita sendiri, ya. Masa itu tidak, masa itu terjadi di Chelsea, Bang? Ya, gak usah jauh-jauh lah. Di negara Konoha pun itu ada, ya. Ya, ada yang seperti CBC udah sebutkan tadi ya. Salah satu contohnya itu adalah merekrut orang eh, yang dimana orang ini berhubungan dekat, orang kenalannya dia dan dia meminta setoran rutin ke orang tersebut setelah perusahaan itu menerimanya ya. Karena dia merasa dialah yang merekomendasikan orang tersebut sehingga bisa di-hire. Next, salah duanya itu ada pimpinan yang bermain dengan vendor. Ya, jadi salah satu vendornya itu sebenarnya sudah ditunjuk sebagai pemenangnya ya, karena dia kenal dekat ya, atau teman main atau teman ya, teman mungkin teman dulu tempat lamanya dia bekerja ya, sehingga vendor-vendor lain ini hanya sebagai pembanding guys ya, dalam suatu proyek yang akan dilelang. Dan nanti pada endingnya vendor yang sudah ditunjuk tersebut itu adalah menjadi pemenangnya ya, dan menjalankan proyeknya sambil setiap bulan itu setor ke pimpinan berapa persen yang memberikan kemenangan kepada vendor tersebut. Sound familiar? Yes. Ini kenyataan kawan. Terjadi di dunia bisnis dan itu adalah suatu hal yang biasa sekali terjadi di suatu perusahaan ya. So, balik lagi, apakah ini benar Chelsea itu juga terjadi hal-hal monkey bisnis seperti itu ya? Dan apakah sudah ada audit dan segala macam yang sangat ketat regulasinya di Inggris? Apakah masih ada peluang? Aduh, jangankan di level staff ya, level owner aja seperti itu. Nggak percaya? Check this out. Dikutip dari Telegraph, Todd Boehly mempunyai sebagian kepemilikan dari website yang dimana menjual kembali Premier League tiket untuk 10.000 pound sterling. Eksklusif. Chelsea pemegang saham kepemilikan adalah direktur dari website Vivid Seats yang dimana mempunyai tiket untuk pertandingan akhir musim Premier League lawan Liverpool dengan harga di atas 17.000 pound sterling. Masih belum yakin guys? Oke, CBC coba ungkap berita lainnya. Kali ini dari Mailsport. Terungkap
Chelsea Director Todd Boehly adalah pemegang saham kepemilikan dari website yang tidak terotoritas oleh Liga Inggris untuk melakukan penjualan kembali tiket atau reseller ya. Meskipun klub berjanji untuk melarang calo. Si tragis guys. Ya. Calonya sendiri tuh owner dari Chelsea ya, yang menjalankan bisnis penjualan kembalinya melalui website Vivid Seat. So, keep stay tune guys with CBC ya. Mungkin nanti ya CBC akan membahas mendalam terkait illegal action penjualan tiket ini alias calo tanda kutip, dan juga CBC akan membahas transfer activities yang mencurigakan dari duo sporting director. Oke, I think that's all di episode ke-175 kali ini nih. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.